Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin seorang khalifah yang tidak hadir di medan perang tapi tetap bisa mengatur strategi dari jarak ratusan kilometer hingga membawa kemenangan besar atas pasukan Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat. Inilah keajaiban strategi Sayyidina Umar bin Khattab dalam pertempuran Yarmuk, sebuah titik balik dalam sejarah Islam. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada para sahabat Nabi, menumbuhkan semangat untuk taat kepada Allah, dan mengingatkan bahwa kemenangan sejati hanya datang dari pertolongannya. Simak video ini sampai akhir karena setiap detail dari pertempuran Yarmuk menyimpan pelajaran berharga bagi kita hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar belakang pertempuran Yarmuk. Pertempuran Yarmuk adalah salah satu titik balik terbesar dalam sejarah dunia Islam. Peristiwa ini bukan sekedar perang biasa antara dua pasukan, melainkan benturan peradaban. Kekuatan Romawi Timur yang selama berabad-abad menguasai wilayah Syam melawan sebuah kekuatan baru yang muncul dari Jazirah Arab, yaitu kaum muslimin. Untuk memahami mengapa perang ini terjadi, kita harus kembali melihat kondisi politik dan militer pada masa itu. Ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu wafat pada tahun 13 Hijriah, tongkat kepemimpinan kaum muslimin berpindah ke tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan memiliki pandangan strategis yang luas. Meskipun beliau menetap di Madinah, jauh dari medan tempur, setiap keputusan penting dalam ekspansi Islam tetap berada di bawah arahannya. Di pihak lawan, Bizantium atau Romawi Timur sedang berada di bawah kepemimpinan Kaisar Heraklius. Ia adalah seorang kaisar berpengalaman yang pernah menorehkan kemenangan besar melawan Persia beberapa dekade sebelumnya. Namun, kekuatan mulai melemah akibat perang panjang dengan Persia dan pemberontakan internal di dalam wilayah kekuasaannya. Meski begitu, Romawi masih dianggap mempunyai kekuatan raksasa. Heraklius merasa terancam dengan cepatnya pasukan Muslim merebut wilayah Syam, terutama setelah jatuhnya kota-kota penting seperti Damaskus. Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bazuri dalam Futuh Al-Buldan, Kaisar segera mengarahkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Disebutkan hingga 200.000 orang prajurit, terdiri dari pasukan reguler Romawi dan bala bantuan dari suku-suku Kristen Arab di wilayah Syam. Sementara itu, kaum muslimin di Syam tidak lebih dari 30 hingga 40.000 orang. Pasukan ini tersebar di beberapa front pertempuran. Ada pasukan di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada juga yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, Yazid bin Abi Sufyan, serta Amr bin Al-As. Mereka semua adalah sahabat Nabi yang dikenal dengan kecerdikan dan keberaniannya. Namun, jumlah mereka tetap jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lawan. Kondisi ini sebenarnya cukup riskan. Jika kaum muslimin bertempur tanpa koordinasi, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan secara terpisah oleh kekuatan Romawi yang sangat besar. Inilah yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab memegang peran penting dari Madinah. Beliau tidak memimpin langsung di medan perang, karena sebagai khalifah, beliau harus menjaga pusat pemerintahan dan memastikan stabilitas di Jazirah Arab. Namun, melalui surat-surat dan utusan, Sayyidina Umar mengatur strategi besar dan memberikan arahan moral kepada komandan di lapangan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Sayyidina Umar mengirimkan surat kepada para panglima di Syam dengan pesan yang sangat jelas. Ketahuilah, aku tidak mengirim kalian untuk berperang karena jumlah atau kekuatan kalian. Aku mengirim kalian untuk menegakkan agama Allah. Kemenangan bukanlah karena banyaknya jumlah, tapi karena ketaatan kalian kepada Allah dan maksiat yang dilakukan musuh kalian. Pesan ini sangat penting karena beliau menegaskan bahwa kekuatan utama kaum muslimin bukan terletak pada pedang atau jumlah pasukan,
melainkan pada iman, disiplin, dan ketaatan. Selain itu, Sayyidina Umar juga memerintahkan agar pasukan muslimin disatukan di bawah satu komando. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ditunjuk sebagai panglima tertinggi karena beliau dikenal sebagai Amin al-Ummah, yaitu orang terpercaya umat. Namun dalam hal strategi militer lapangan, Khalid bin Walid diberi kewenangan penuh karena keahliannya yang tidak tertandingi dalam perang. Dengan demikian, struktur komando menjadi jelas. Abu Ubaidah sebagai pemimpin spiritual dan administratif, sedangkan Khalid sebagai komandan operasional. Ketika kabar datang bahwa Heraklius telah mengerahkan pasukan besar menuju wilayah Yarmuk, situasi menjadi semakin tegang. Yarmuk adalah sebuah daerah di selatan Suriah, dekat dengan perbatasan Palestina dan Yordania saat ini. Lokasinya sangat strategis karena menghubungkan jalur-jalur utama antara Syam, Palestina, dan Hijaz. Jika pasukan Romawi berhasil memenangkan pertempuran di Yarmuk, maka bukan hanya ekspansi Islam di Syam yang terhenti, tetapi juga keberadaan kaum muslimin di wilayah itu bisa hancur total. Bahkan bisa jadi ancaman itu akan berlanjut hingga ke Jazirah Arab. Inilah yang menjadikan Yarmuk bukan sekedar pertempuran biasa, tetapi penentu masa depan Islam di kawasan Syam. Meski jumlah mereka kecil, semangat kaum muslimin sangatlah besar. Mereka sadar bahwa mereka bukan sekedar berperang untuk memperluas wilayah, melainkan menunaikan perintah Allah. Para sahabat Nabi mengingatkan wasiat Rasulullah bahwa Syam adalah wilayah yang diberkahi. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaannya, di antaranya sabda Nabi, "Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu berada di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang menghinakan mereka, hingga datang keputusan Allah. Mereka berada di Syam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini semakin menguatkan tekad pasukan kaum muslimin bahwa perjuangan mereka di Syam adalah bagian dari nubuat Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, pertama, Romawi di bawah Heraklius ingin merebut kembali Syam dari tangan muslimin. Kedua, Sayyidina Umar bin Khattab baru menjadi khalifah, namun langsung dihadapkan pada ancaman militer terbesar pada zamannya. Yang ketiga, pasukan muslim jauh lebih sedikit, tetapi lebih disiplin, solid, dan dipimpin oleh sahabat-sahabat utama. Yang keempat, Sayyidina Umar tetap berada di Madinah, namun strategi dan keputusan kunci keluar dari tangannya. Yang kelima, Yarmuk menjadi penentu apakah Islam akan bertahan di Syam ataukah Romawi akan kembali berkuasa. Inilah panggung besar yang sedang dipersiapkan. Ketegangan sudah mulai terasa. Di satu sisi, kekuatan superpower dengan pasukan ratusan ribu orang. Di sisi lain, sekelompok kecil pasukan muslim dengan semangat jihad yang membara. Pertempuran besar segera dimulai dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Madinah memegang kendali atas jalannya sejarah. Strategi Sayyidina Umar dari Madinah. Setelah memahami ancaman besar yang datang dari Bizantium, Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah tidak tinggal diam. Walaupun beliau tidak ikut secara fisik di medan Yarmuk, pesan strategisnya sangat besar. Justru dari Madinah, Sayyidina Umar menunjukkan betapa luasnya pandangan militernya dan betapa kokoh imannya dalam mengatur sebuah perang besar yang menentukan masa depan Islam di Syam. Hal pertama yang dilakukan Sayyidina Umar adalah memperjelas struktur komando. Pasukan muslim di Syam saat itu dipimpin oleh beberapa jenderal besar. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat yang dikenal lembut dan amanah. Ada Khalid bin Walid, panglima perang ulung yang dijuluki Saifullah Al-Maslul. Ada pula Yazid bin Abi Sufyan dan Amr bin Al-As, dua tokoh yang berpengaruh besar di Syam dan Mesir. Sayyidina Umar menegaskan bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah panglima tertinggi. Penunjukan ini berdasarkan keutamaan beliau di sisi Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi pernah bersabda, "Setiap umat memiliki orang terpercaya, dan orang terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."
Dengan kedudukannya ini, wajar bila Sayyidina Umar menempatkan Abu Ubaidah sebagai pemimpin umum. Meskipun secara taktis, beliau lebih sering memberikan ruang kepada Khalid bin Walid. Namun, Sayyidina Umar juga memahami kenyataan di medan perang. Beliau tahu bahwa kemampuan strategi militer Khalid bin Walid jauh di atas rata-rata. Karena itu, Sayyidina Umar mengatur agar dalam hal operasi tempur dan penentuan taktik di lapangan, Khalid bin Walid yang memimpin. Sementara Abu Ubaidah tetap menjadi otoritas tertinggi dalam koordinasi dan kebijakan. Dengan cara ini, Sayyidina Umar menggabungkan dua kekuatan besar, yaitu keteguhan iman dan amanah Abu Ubaidah, dengan kecerdikan dan kecepatan strategi Khalid bin Walid. Langkah berikutnya adalah soal penempatan pasukan. Sayyidina Umar melalui surat-suratnya menekankan pentingnya memilih posisi strategis. Pasukan Muslim ditempatkan di sekitar Sungai Yarmuk. Wilayah ini memiliki lembah-lembah dalam dan jurang-jurang curam yang bisa menjadi keuntungan bila digunakan dengan tepat. Menurut riwayat dalam Tarikh At-Tabari, Khalid bin Walid menilai lokasi ini sangat cocok. Pasukan Muslim bisa bertahan di dataran tinggi dengan punggung menghadap jurang, sehingga sulit bagi musuh untuk mengepung dari belakang. Jalur utama tetap terbuka ke arah Hijaz. Kemungkinan pasukan Muslim tetap terhubung dengan Madinah. Sayyidina Umar mendukung keputusan ini karena sejalan dengan prinsip Islam dalam perang, yaitu jangan bertempur secara gegabah, gunakan akal sebelum menghunus pedang. Instruksi umum Sayyidina Umar adalah agar pasukan Muslim tidak tergesa-gesa menyerang. Sayyidina Umar menulis dalam suratnya agar mereka menunggu musuh datang mendekat. Pesan ini mengandung dua makna. Secara fisik, pasukan Muslim bisa menghemat tenaga dan menjaga formasi. Secara mental, pasukan musuh yang datang dari jauh akan lebih cepat lelah dan kehilangan moral. Inilah strategi klasik yang sering dipakai oleh Sayyidina Umar. Jangan habiskan kekuatan untuk hal yang tidak perlu. Simpan energi untuk momen yang menentukan. Sayyidina Umar juga berulang kali mengingatkan agar pasukan Muslim tidak terprovokasi oleh gerakan kecil musuh. Jika pasukan Romawi mengirim penyerang kecil, jangan terpancing keluar dari formasi. Tetap disiplin dan jangan ceroboh. Selain strategi teknis, Sayyidina Umar menekankan faktor spiritual. Sayyidina Umar tahu pasukan Muslim tidak akan menang hanya karena strategi militer, tetapi karena pertolongan Allah. Karena itu, beliau menekankan agar para sahabat menjaga sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Sayyidina Umar sering mengirim surat motivasi yang isinya bukan sekedar taktik, tetapi juga pengingat iman. Salah satu pesannya yang terkenal berbunyi, "Sesungguhnya kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, niscaya Allah akan menghinakan kita." Kata-kata ini mengakar dalam diri para prajurit Muslim. Mereka sadar bahwa disiplin, ketaatan, dan akhlak di medan perang sama pentingnya dengan keberanian. Sayyidina Umar bahkan memerintahkan agar prajurit Muslim tidak merusak tanaman, tidak membunuh anak kecil, wanita, atau orang tua, serta tidak menghancurkan rumah ibadah. Perang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menegakkan keadilan Allah. Salah satu surat yang paling masyhur dikirim kepada Abu Ubaidah. Dalam surat itu beliau menulis, "Aku memerintahkan kalian dan seluruh pasukan agar selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan, karena takwa adalah sebaik-baik persiapan menghadapi musuh. Ketahuilah, kemenangan kita bukan karena banyaknya jumlah, tetapi karena ketaatan kita kepada Allah dan maksiat musuh kita kepadanya. Jika kita sama-sama bermaksiat, maka mereka lebih banyak dan lebih kuat dari kita." Surat ini menjadi pegangan moral seluruh pasukan. Mereka sadar jika iman goyah, maka sebesar apapun keberanian tidak akan bermanfaat. Sebaliknya, jika iman kokoh, maka meski jumlah sedikit, kemenangan tetap mungkin diraih. Dari langkah-langkah Sayyidina Umar ini, kita bisa melihat
bahwa strategi beliau tidak hanya menyentuh aspek militer, tetapi juga menyatukan aspek iman, disiplin, dan akhlak. Sayyidina Umar memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya menaklukkan wilayah, tetapi menegakkan agama Allah dengan cara yang benar. Penegasan komando antara Abu Ubaidah dan Khalid menghindari perpecahan. Penempatan pasukan di Yarmuk menunjukkan kecermatan dalam memilih lokasi. Instruksi untuk menunggu musuh mengajarkan kesabaran dan kehati-hatian. Penekanan pada sholat dan akhlak menunjukkan bahwa dalam Islam, perang tidak boleh memisahkan diri dari nilai-nilai moral. Semua langkah ini menjadi pondasi penting sebelum pasukan Muslim berhadapan langsung dengan kekuatan besar Romawi. Dan inilah yang menjadikan Yarmuk berbeda, bukan sekedar perang angka dan senjata, tetapi perang iman dan strategi yang matang. Jalannya pertempuran di hari pertama. Ketika pasukan Romawi dan Muslim akhirnya berhadapan di Yarmuk, suasana menjadi sangat menegangkan. Inilah pertempuran dua kekuatan dengan perbedaan jumlah yang sangat mencolok. Riwayat dari Al-Balazuri dalam Fathu Al-Buldan dan Tarikh At-Tabari menjelaskan, Heraklius menurunkan pasukannya dengan formasi raksasa, penuh persenjataan berat, dan barisan panjang yang tampak menakutkan. Sejarawan menggambarkan jumlah mereka mencapai ratusan ribu, terdiri dari tentara Romawi asli, pasukan Armenia, serta pasukan sekutu dari suku-suku Kristen Arab seperti Gosan. Sementara itu, pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 30 hingga 40 ribu orang telah tersusun rapi. Atas instruksi Sayyidina Umar bin Khattab dari Madinah, mereka membagi diri ke dalam 4 bagian utama. Sayap kanan dipimpin oleh Amr bin Al-As. Sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Bagian tengah dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan kavaleri cadangan berada di bawah langsung komando Khalid bin Walid. Khalid menempatkan pasukan berkuda di bagian belakang, bukan di bagian depan, agar bisa dimobilisasi ke titik manapun yang membutuhkan bantuan. Strategi ini sangat penting, karena pasukan Romawi punya kekuatan besar di sayap kiri dan sayap kanan, yang berusaha mengepung kaum muslimin dari samping. Hari pertama, pasukan Romawi memulai dengan serangan frontal. Mereka maju dalam formasi besar, dengan derap kuda dan suara trompet perang yang menggetarkan. Serangan mereka diarahkan untuk memukul tengah pasukan Muslim, sekaligus mendorong sayap kanan dan sayap kiri agar tercerai-berai. Riwayat menyebutkan, hantaman pasukan Romawi sangat keras. Banyak prajurit Muslim yang goyah, bahkan ada yang mulai mundur ke arah belakang karena tidak kuat menahan tekanan. Pada titik inilah semangat pasukan Muslim diuji. Beberapa riwayat mencatat peristiwa menggetarkan di saat genting ini. Para wanita Muslim yang berada di belakang pasukan ikut memberikan semangat. Mereka bukan pasukan tempur, tapi kehadiran mereka menjadi faktor psikologis yang sangat besar. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, para wanita seperti Hindun binti Utbah, Khawlah binti Aswar, dan lainnya berteriak keras kepada para prajurit Muslim. Wahai kaum muslimin, apakah kalian ingin kami yang maju menggantikan kalian? Kalimat-kalimat seperti ini menyalakan kembali keberanian para prajurit. Ada yang bahkan mendorong suaminya atau anaknya agar tidak mundur. Inilah yang membedakan pasukan Muslim dengan pasukan Romawi. Bagi Muslim, perang ini bukan sekedar urusan militer, tetapi urusan iman. Seluruh keluarga terlibat, laki-laki di garis depan, perempuan menjaga moral, dan semua yakin bahwa pertolongan Allah lebih besar daripada jumlah pasukan. Khalid bin Walid segera membaca situasi. Beliau melihat bahwa jika sayap Muslim terus ditekan, pasukan bisa hancur. Dengan cepat, beliau menggerakkan kavaleri cadangan untuk menahan serangan Romawi di bagian sayap. Manuver ini sangat menentukan. Pasukan berkuda Muslim menyerang balik sisi pasukan Romawi, sehingga serangan besar mereka tertahan. Khalid bin Walid tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik pasukan, tetapi juga kecerdikan taktik. Beliau memerintahkan kavaleri tidak menyerang secara frontal, melainkan bergerak melingkar,
menghantam sisi musuh, lalu kembali ke barisan. Gerakan cepat ini membingungkan pasukan Romawi yang terbiasa dengan perang statis dan formasi berat. Walaupun jauh dari medan perang, Sayyidina Umar bin Khattab yang di Madinah tetap mengikuti jalannya pertempuran. Ada kurir-kurir cepat yang bolak-balik membawa kabar dari Yarmuk ke Madinah. Sayyidina Umar sendiri tidak bisa duduk tenang. Diriwayatkan dalam Tarikh At-Tabari, beliau sering keluar menemui masyarakat, mengajak mereka mendoakan pasukan, dan terus memantau perkembangan melalui laporan yang datang. Sayyidina Umar juga menyiapkan logistik cadangan bila diperlukan. Beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal hadir di garis depan, tetapi memastikan seluruh sistem berjalan. Moral prajurit, strategi besar, doa umat, hingga persediaan kebutuhan pasukan. Hari pertama pertempuran Yarmuk jelas menjadi ujian besar bagi kaum muslimin. Mereka merasakan langsung betapa dahsyatnya kekuatan Romawi. Barisan rapat, senjata lengkap, dan jumlah besar membuat perlawanan terasa berat. Namun, dengan disiplin yang dijaga, semangat yang ditiupkan para sahabat, dan taktik Khalid yang brilian, pasukan muslim mampu bertahan. Ini menjadi pembuktian bahwa strategi Sayyidina Umar bin Khattab dari Madinah benar-benar tepat. Jangan menyerang dulu, tahan posisi, dan tunggu musuh kelelahan. Walaupun banyak prajurit hampir goyah, mereka berhasil dikembalikan ke barisan, sehingga formasi muslim tetap terjaga. Puncak pertempuran Yarmuk. Setelah hari pertama yang penuh ketegangan, pertempuran di Yarmuk tidak berhenti. Justru memasuki hari kedua hingga keempat, peperangan semakin memanas. Setiap hari, pasukan Romawi berusaha menekan kaum muslimin dengan jumlah besar. Dan setiap hari pula, Khalid bin Walid bersama para sahabat mencari cara untuk bertahan. Pertempuran ini bukan hanya soal pedang dan tombak, tetapi juga soal kesabaran, keteguhan, dan kecerdikan taktik. Pada hari kedua, Romawi mengubah strategi. Mereka tidak lagi menekan secara frontal, melainkan berusaha mengepung sayap kanan dan kiri pasukan muslimin. Tujuannya memang jelas, menghancurkan formasi dari samping agar barisan tengah muslim pecah. Dalam Tarikh At-Tabari disebutkan bahwa pasukan berkuda Romawi bergerak besar-besaran ke arah sayap kanan yang dipimpin oleh Amr bin Al-As. Serangan ini begitu kuat sehingga sebagian barisan muslim sempat goyah. Namun, disinilah tampak keunggulan taktik Khalid. Beliau segera mengerahkan kavaleri cadangan untuk melawan kavaleri Romawi. Terjadi bentrokan hebat antara pasukan berkuda, dengan debu mengepul dan suara pedang beradu. Khalid tidak membiarkan pasukannya bertahan saja, tetapi melakukan serangan balik dengan cepat yang memukul mundur pasukan berkuda Romawi. Walaupun demikian, korban di pihak muslim tidak sedikit. Banyak sahabat gugur di hari kedua ini, tetapi semangat mereka tidak padam. Para wanita di belakang barisan kembali bersuara lantang, mendorong agar pasukan tetap maju dan tidak lari. Kejadian ini berulang, menandakan betapa kuatnya faktor moral dalam peperangan Yarmuk. Di Madinah, Sayyidina Umar terus memantau kabar. Kurir datang silih berganti membawa laporan dari medan perang. Sayyidina Umar tidak tinggal diam. Beliau mengirim surat tambahan yang berisi doa dan instruksi. Pesan Sayyidina Umar sederhana tapi tegas, jangan sampai pasukan tercerai-berai. Sayyidina Umar menulis agar para komandan tetap menjaga sholat, tetap mengingat Allah, dan jangan saling mendahului tanpa koordinasi. Beliau tahu perpecahan barisan adalah pintu kehancuran. Maka instruksi Sayyidina Umar menjadi penguat moral di tengah pasukan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membacakan surat itu di hadapan para sahabat, dan seluruh pasukan menjawab dengan takbir, menandakan tekad mereka semakin kokoh. Hari ketiga menjadi titik menarik dalam pertempuran. Allah menurunkan pertolongannya dengan cara yang tidak disangka. Menurut riwayat Al-Balazuri dan juga disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, angin kencang bertiup dari arah barisan muslim menuju pasukan Romawi. Angin ini membawa debu yang sangat tebal, menutupi pandangan pasukan Romawi.
Sementara pasukan Muslim yang berada di belakang angin bisa melihat lebih jelas. Khalid memanfaatkan momen ini. Beliau memerintahkan pasukan untuk menyerang dengan serentak, baik dari tengah, kanan maupun kiri. Serangan ini membuat barisan Romawi terguncang. Banyak prajurit mereka yang kebingungan karena tidak bisa melihat dengan jelas. Sementara kaum muslimin semakin yakin bahwa ini adalah pertolongan Allah yang nyata. Pada hari ketiga dan keempat, peperangan berubah menjadi duel dan pertarungan jarak dekat. Banyak prajurit Muslim maju satu lawan satu melawan prajurit Romawi. Ada yang gugur, ada juga yang menang. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sahabat seperti Ikrimah bin Abi Jahal maju dengan gagah berani. Beliau berteriak kepada pasukan, "Siapa yang mau berbaiat mati bersama aku?" Lalu sekitar 400 orang maju bersamanya dan berperang hingga banyak dari mereka yang syahid. Kisah ini menunjukkan bagaimana para sahabat memahami arti jihad. Mereka tidak gentar menghadapi jumlah besar karena tujuan mereka bukan sekedar menang, melainkan mencari ridho Allah. Pertempuran jarak dekat ini juga membuat korban Romawi semakin banyak. Mereka terbiasa dengan perang jarak jauh, menggunakan busur panah dan formasi ketat. Namun, ketika harus bertarung dalam jarak dekat dengan pasukan Muslim yang penuh semangat, mereka pun kewalahan. Hari demi hari, jumlah korban di pihak Romawi semakin besar. Riwayat menyebutkan ribuan dari mereka tewas di medan Yarmuk. Sebagian karena terhantam pedang, sebagian lagi karena terdesak ke jurang dan lembah yang curam. Pasukan Muslim memang kecil, tetapi serangan mereka tepat sasaran dan moral mereka tidak goyah. Sementara itu, korban di pihak Muslimin juga ada, namun jauh lebih sedikit dibanding musuh. Ini karena taktik Khalid yang cermat, posisi strategis di Yarmuk, serta semangat yang tidak pernah padam. Kekalahan Bizantium dan kemenangan Muslim. Setelah 4 hari pertempuran yang menguras tenaga, pasukan Romawi yang jumlahnya lebih dari 200.000 prajurit menurut sebagian riwayat atau 120.000 menurut riwayat lain, mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sementara itu, kaum muslimin yang hanya sekitar 36.000 orang tetap teguh dalam semangat jihad dan keyakinan bahwa kemenangan tidak datang dari jumlah tapi dari pertolongan Allah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melihat momentum ini. Beliau mengerahkan strategi terakhir yang menentukan, yaitu menutup jalur mundur pasukan Romawi. Khalid mengirim pasukan kavaleri Muslim terbaik, termasuk pasukan berkuda dari kabilah Quraisy dan suku-suku Arab lainnya yang telah ditempa pengalaman panjang dalam peperangan. Mereka bergerak cepat memotong jalur ke arah sungai Yarmuk. Inilah langkah yang membuat pasukan Romawi tidak lagi punya pilihan selain bertahan atau binasa. Riwayat menyebutkan ketika pasukan Romawi berusaha mundur, mereka terjebak di tepi lembah yang curam. Sebagian besar jatuh terperosok ke jurang sungai Yarmuk. Catatan Al-Balazuri dalam Futuh Al-Buldan dan At-Tabari dalam tarikhnya menjelaskan bahwa ribuan tentara Romawi tewas bukan hanya karena pedang Muslim, tetapi juga karena kepanikan dan benturan sesama mereka sendiri ketika berdesakan mencari jalan keluar. Pemandangan itu menggambarkan betapa sebuah pasukan besar bisa luluh lantah ketika semangatnya hancur dan jalur strateginya terputus. Salah satu momen penting adalah tewasnya Jenderal Besar Bizantium, Theodorus, yang memimpin sayap utama Romawi. Ia gugur di medan perang ketika berduel dengan prajurit Muslim. Dengan kematiannya, koordinasi pasukan Romawi semakin kacau. Sementara jenderal lain seperti Fahan berusaha melarikan diri ke utara, tetapi Khalid bin Walid sudah mengatur pengejaran agar sisa pasukan tidak lagi punya kesempatan untuk bangkit. Sementara itu dari Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terus menanti kabar melalui kurir yang berlari siang dan malam. Ketika laporan kemenangan besar itu sampai, Sayyidina Umar menangis. Tetapi tangisan Sayyidina Umar bukan karena kegembiraan duniawi, melainkan karena takut kaum muslimin menjadi sombong setelah kemenangan.
Sayyidina Umar akhirnya mengingatkan, kita tidak menang dengan strategi atau jumlah, tetapi dengan ketaatan kepada Allah. Jika kita bermaksiat, maka jumlah besar sekalipun tidak akan menyelamatkan kita. Kekalahan di Yarmouk bukan hanya bencana militer bagi Bizantium, tetapi juga titik balik sejarah. Kaisar Heraklius yang saat itu berada di Antakya menerima kabar kekalahan tersebut. Menurut riwayat dari Al-Balazuri, Heraklius berkata pahit sambil menatap ke arah Suriah. Selamat tinggal wahai Suriah, selamat tinggal untuk selama-lamanya. Aku tidak akan kembali lagi. Suriah adalah negeri yang indah untuk para musuh. Dengan ucapan itu, ia mengakui hilangnya kendali Bizantium atas Syam. Dampak kemenangan Yarmouk sangat besar. Jalur ke Damaskus terbuka lebar. Tidak lama setelah itu, Damaskus kembali jatuh ke tangan muslimin, disusul kota Homs, Baalbek, dan seluruh wilayah Syam. Praktis, kekuasaan Bizantium di Syam berakhir, dan wilayah itu menjadi pusat penting peradaban Islam. Ulama tafsir dan sejarawan menilai kemenangan Yarmouk sebagai bentuk nyata janji Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman meski jumlah mereka sedikit. Ini selaras dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 9-10. Ketika Allah menegaskan bahwa pertolongannya datang dengan malaikat untuk meneguhkan hati kaum muslimin. Para sahabat memahami betul, kemenangan bukan hasil kehebatan individu, tetapi karena mereka menegakkan sholat, berpegang pada disiplin, dan menjaga ukhuwah di tengah kondisi terberat. Pelajaran penting dari peristiwa ini adalah bagaimana Sayyidina Umar memimpin dari Madinah dengan ketegasan dan doa, sementara Khalid mengeksekusi strategi dengan kecerdasan militer. Kombinasi kepemimpinan spiritual dan keahlian teknis menghasilkan kemenangan yang mengubah peta dunia. Kekalahan Bizantium di Yarmouk juga memberi pesan bahwa peradaban besar bisa runtuh jika kehilangan moral dan keyakinan. Heraklius memiliki pasukan besar, perlengkapan lengkap, bahkan dukungan dari berbagai bangsa bawahan. Namun, ketika berhadapan dengan pasukan kecil yang bersatu karena iman, semua itu tidak berarti apa-apa. Inilah pelajaran berharga untuk umat Islam sepanjang zaman, bahwa kemenangan bukan sekedar angka dan senjata, tetapi kesungguhan iman, ketaatan, dan keberanian untuk tidak mundur dari medan kebenaran. Dari lembah Yarmouk, lahirlah babak baru yang membuka jalan bagi penaklukan besar berikutnya, termasuk pembebasan Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.